Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kembali lagi ya ke pertemuan rutin di Dwi Mingguan kita yang ke-7 dengan tema tokoh astronomi Islam ya. Astronomi Islam. Oke, ini teman-temannya udah pada gabung belum nih ya? Kita masih nunggu teman-teman yang lain juga agar materi ini tuh nggak terlewat gitu kan. Udah daftar langsung klik linknya dan nanti kita akan berdiskusi di sini sambil menunggu ya Kak ya, mungkin sambil menunggu yang lain untuk bergabung ke link kita. Terus juga kalian bisa kok share-share linknya atau share-share registrasinya ke teman-teman yang lain sehingga ilmu yang kita bagikan itu bisa merata gitu ya, terbagi merata ke orang-orang lainnya. Semakin banyak ilmu yang tersebar. Ya, apalagi kita lagi ada di rumah kan ya, disuruh kan. Kita harus menjaga diri di rumah gitu kan. Nah, daripada bongong-bongong aja di rumah, mendingan sambil leha-leha tiduran gitu kan, bisa lihat kita harus menjaga diri di rumah kita. Jadi jangan lupa menyebarkan ke teman-teman yang lain juga ya. Oke. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya ada 1-2 pertanyaan atau lebih nggak apa-apa, itu bisa langsung klik aja, langsung tulis aja di kolom chat di YouTube-nya. Nanti kita akan membacakan dan kita akan cari tahu apa jawabannya kira-kira. Gitu ya. Jadi kalau ada segelintir pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, ya silakan. Maksudnya yang aneh dalam arti tokoh astronomi dalam Islam ya. Aneh-aneh banget. Terlalu aneh. Oke, udah beberapa ya, beberapa kali. Oh ya, nanti kita akan pemaparan ini sampai jam 16.30, ya kan? Sampai 16.30 nanti akan ada sesi pemaparan dan tanya jawab, jatuhnya kayak diskusi aja kan ya. Kita ngobrol santai aja. Jadi diskusi, terus nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan kembali pertanyaannya dan nanti akan selesai pada pukul 16.30 sehingga kalian bisa mempersiapkan untuk buka puasa. Kan? Jadi sambil menunggu jam-jam kritis kalian kan. Ngabuburit. Iya, betul. Ngabuburit juga, jam-jam kritis juga. Oke. Oke, jadi untuk pertemuan yang ke-7 ini kita membukanya dengan online ya. Sebenarnya pertemuan ke-6 kemarin tentang hisab dan ruqyah juga udah online dengan narasumber positif, dan hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita Kamila Izzatul. Sorry. Jadi kita sebut Kak Mila ya. Kamila ini basicnya dulunya beliau kayak tua ya. Beliau ini kuliah di Universitas Indonesia jurusan FIPA, fakultasnya fisika, dan setelah itu lanjut bekerja menjadi staf di planetarium dan observatorium Jakarta, lalu juga aktif di berbagai organisasi atau komunitas, salah satunya adalah di Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Basicnya beliau ini sebenarnya di astrofotografi ya, enggak sih, saya terpukau tentang astrofotografinya Kamila ini. Kalian bisa cek aja Instagramnya kalau nggak percaya @Mila Izzatul ya. Jadi promo kan? Belum nggak apa-apa. Nah, langsung aja. Oke, langsung aja ya, kita langsung masuk ke materi Kak tentang tokoh astronomi Islam. Nah, tokoh astronomi Islam itu sebenarnya berarti suatu ilmuwan ya Kak yang mempelajari tentang Islam. Nah, pertanyaannya gini, kenapa sih Kakak ngambil tema itu di bulan Ramadan? Sebenarnya ini kalau tema-tema di pertemuan rutin HAJ itu kan kita diskusi bareng-bareng di akhir tahun, di akhir tahun kalender gitu. Jadi di sekitar bulan Desember kita kumpul bareng, kita evaluasi kegiatan-kegiatan HAJ selama setahun.
itu gimana. Nah, ternyata selama 3 tahun terakhir, nah setiap bulan Ramadan itu kan kita biasanya ada satu atau dua topik yang mengenai Islam ya gitu. Dan salah satunya tentang astronomi, tentang ilmuwan-ilmuwan Islam itu selalu banyak yang menarik gitu, banyak yang tertarik gitu. Jadi meskipun biasanya normalnya kan kita di planetarium ya, gitu. Normalnya kita di planetarium, kita pertemuan bareng sampai malam. Nah, meskipun itu bulan Ramadan, tapi ketika topik tentang ilmu Islam lumayan banyak yang datang gitu. Jadi setiap tahunnya kita pertahankan untuk tetap memberikan materi mengenai ilmu Islam gitu. Nah, cuman daripada luas banget ya, karena kalau misalnya ilmu Islam kan semua bidang dari itu ternyata ya banyak banget. Ya jadinya kita fokus ke astronomi aja gitu, jadi ilmuwan yang bergerak di bidang astronomi. Oke, Kak. Terus nih, kira-kira inspirasi dari ilmuwan tersebut untuk mempelajari ilmu pengetahuan itu apa sih, Kak? Nah, ini sebelumnya aku punya PowerPoint sih sebenarnya, jadi aku buka dulu ya. Tentang tokoh astronomi Islam, ya. Sebelumnya aku juga mau ngucapin tetap semangat buat teman-teman yang sedang berpuasa, yang yang berpuasa maupun yang tidak juga semoga tetap sehat karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya gitu. Semoga sehat semua dan semoga kegiatan kita di sore hari ini menjadi salah satu kebaikan ya Nes ya. Karena yang namanya bulan Ramadan itu kan bulan penuh kebaikan. Sedikit dari kebaikan tuh nilainya bisa banyak gitu insya Allah di mata Allah. Nah, tadi Agnes sempat menyinggung tentang apa sih yang memotivasi ilmuwan Islam zaman dulu gitu ya untuk mempelajari ilmu pengetahuan gitu. Sebenarnya aku ini kali pertama sih aku ngebahas di HJ mengenai tokoh astronomi Islam karena yang tadi sempat Agnes sebutin ya, biasanya aku ya kalau nggak astrofotografi terus teori observasi gitu, baru kali ini aja tentang tokoh astronomi Islam. Dan ternyata menjadi suatu benefit sih buat aku sendiri karena jadi belajar sejarah lagi seperti itu. Tapi ini disclaimer dulu karena saya bukan ahli sejarah, ahli sejarah bukan ahli tafsir. Jadi kalau nanti di PPT saya ada membahas tentang sejarah, terus membahas tentang mungkin ada beberapa tafsir Al-Quran gitu, itu yang murni saya mengambil dari literatur, ada dari buku, dari artikel-artikel, ataupun beberapa kajian yang pernah aku datangin kayak gitu. Nah terus sebenarnya apa sih yang memotivasi ilmuwan Islam zaman dulu untuk mencari ilmu? Ya mungkin itu juga menjadi motivasi kita sekarang juga ya, gitu sebagai umat Islam gitu. Motivasinya ya Al-Quran dan Al-Hadis gitu, apalagi gitu karena yang Al-Quran itu kan kayak book of life-nya seorang manusia gitu kan. Jadi kita mau ngerjain apapun selama di bumi ini tuh ya panduannya Al-Quran gitu, termasuk juga untuk menuntut ilmu gitu kan, karena juga termasuk kewajiban. Nah jadi ternyata ada beberapa, kalau kita lihat di Al-Quran ya ada beberapa contoh di surah Al-Baqarah ayat 164. Ini ayatnya menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, terus pergantian siang dan malam, dan seterusnya, yang dimana ayat ini yang menggambarkan sesuatu yang biasa kita lihat gitu. Dan di akhirnya ditutup dengan kalimat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Di surat Al-Baqarah ayat 164. Terus di surat Al-An'am juga seperti itu. Ini lebih ke dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam pergerakan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Kalau tadi orang-orang yang mengerti, sekarang orang-orang yang mengetahui. Terus di surat An-Nahl ayat 12 itu tentang siang dan malam. Ya bisa teman-teman lihat ya. Dan ayat tersebut juga ditutup dengan kalimat benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti gitu. Nah dari 3 ayat tadi ada persamaan nggak sih? Di tanda-tanda kan. Jadi ternyata penciptaan langit dan bumi itu tanda-tanda kekuasaan Allah gitu loh.
Dan itu tanda-tanda itu hanya untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengetahui, untuk orang-orang yang mengerti gitu. Jadi dari 3 ayat ini, dan aku yakin masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis ini di Al-Quran ya, yang menjelaskan bahwa sebenarnya penciptaan langit dan bumi ini nggak sia-sia gitu. Itu adalah suatu pertanda, tapi pertandanya buat siapa? Buat orang-orang yang mengetahui gitu, orang-orang yang ngerti. Berarti sesuatu yang diulang-ulang di Al-Quran misalnya sesuatu yang penting kan, gitu, sesuatu yang harus menjadi apa ya, kita harus fokus gitu ke situ gitu. Nah itu ya itu apa gitu yang hal yang penting itu. Nah yang hal yang penting itu adalah kita harus menjadi orang yang selalu curious gitu, selalu ingin mengetahui apapun yang ada di langit dan bumi ini. Itu baru Al-Quran. Gitu. Gimana kalau di hadis gitu? Ternyata di hadis pun juga banyak menjelaskan mengenai pentingnya menuntut ilmu gitu, pentingnya mencari tahu tanda-tanda kebesaran Allah. Yang pertama di hadis riwayat Muslim nomor 2699, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga gitu. Jadi kalau kita berangkat sekolah, kita berangkat kuliah gitu, ini bisa menjadi motivasi nih Mas. Ini Agnes ini masih kuliah ya, lagi magister gitu ya. Kalau misalkan Agnes males gitu ke sekolah, ingat aja ini. Jadi bukan jalan ke UNJ tapi jalan menuju surga gitu. Jadi motivasinya jauh lebih kuat. Gitu. Terus yang kedua juga nih dari hadis dari Abu Daud nomor 3641 sama Tirmizi nomor 2682. Di sini menyebutkan bahwa sesungguhnya keutamaan alim di atas ahli ibadah seperti kelebihan bulan saat purnama di atas bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu berarti mengambil perbendaharaan yang mencukupi. Jadi keren kan? Ternyata seorang alim atau seorang ahli ilmu itu derajatnya di atas ahli ibadah gitu. Jadi agama Islam tuh nggak hanya mengatur tentang ibadah doang. Agama Islam tuh nggak hanya mengatur tentang sholat, puasa, haji gitu doang, enggak. Tapi tentang menuntut ilmu. Dan bahkan memang sebelum kita melakukan ibadah kan kita diwajibkan harus tahu ilmunya dulu kan, gitu. Kita harus tahu ilmunya dulu. Dan sebelum kita berilmu, kita harus beradab. Jadi urutannya kita harus tahu adabnya dulu, terus kita tahu ilmunya, baru kita beribadah. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya, ya bisa aja nanti kita ibadahnya malah jadi salah. Gitu. Nah ini di sini disebutkan seperti itu, bahkan seperti kelebihan bulan saat purnama di atas bintang-bintang gitu. Sampai pernah master party pas bulan purnama. Itu kayaknya tahun lalu nggak sih? Tahun lalu. Iya. Tahun lalu tuh bulan April itu aja start party pengurus anggota di Bosya, dan itu pas bulan purnama jadinya moon party. Betul, gitu. Starnya pada hilang. Gitu karena memang bulan purnama tuh terang banget. Jadi ya itu kelebihan derajat orang yang seorang alim terhadap seorang ahli ibadah itu seperti bulan purnama terhadap bintang-bintang. Jadi lebih bersinar. Seperti itu. Itu sih yang jadi motivasi utama untuk orang-orang zaman dahulu mengenal ilmu pengetahuan. Jadi berarti kita hidup ya udah ada tuntunannya. Jadi kita udah harus ikutin aja tuntunan itu apa. Oke. Terus jadi kan kita himpunan astronomi ya. Nah, astronomi. Berarti hubungan antara astronominya sendiri dengan Islamnya sendiri itu di mana? Ya. Itu sebenarnya kalau teman-teman mungkin di sini ada beberapa yang udah pernah gabung haji atau di fakultas lain, atau cuma sekedar suka sama pemandangan langit malam gitu. Sebenarnya dengan kita melihat ke arah bulan, kita melihat ke arah bintang-bintang, itu kita sudah bisa membaca peninggalan ilmuwan Islam gitu, sehingga kita bisa tahu astronomi sama Islam itu dekat banget loh. Contohnya misalkan ini rahasia apa, Nes? Oh, udah ada tulisannya. Orion sama Taurus gitu kan. Rasi Orion sama rasi Taurus. Nah, di setiap yang namanya juga rasi itu kan formasi bintang ya gitu. Rasi bintang. Nah, dengan kita ngelihat Orion
dan Taurus. Di sini ada di Orion tuh ada bintang yang paling terang namanya bintang Betelgeuse. Kita kenalnya Betelgeuse gitu. Yang sebenarnya ini awalnya, jadi nama Betelgeuse ini sebenarnya diambil dari nama Arab. Namanya Bait al-Jauzi gitu. Artinya rumah kesatria gitu atau rumah raksasa. Atau ada juga yang menamakannya yang mengartikannya sebagai ketiaknya raksasa gitu. Jadi Betelgeuse itu aslinya namanya itu Bait al-Jauziyah. Gitu. Terus bintang yang terang juga di Orion, Rigel. Rigel ini juga dari Arab sebenarnya namanya gitu. Rigel artinya kaki kiri gitu. Terus Agnes hafal nggak nih yang sabuk Orion ini bintang-bintangnya? Silakan. Nah, kalau di bintang-bintang di sabuk Orion ya, sama dengan tes Agnes. Nah, kalau di sabuk Orion tuh ada Almitak, Almilang, Mintaka itu kan nama-nama yang Arab banget ya. Gitu. Jadi memang banyak nama-nama bintang-bintang itu yang Arab. Belum di rasi Taurus. Ini bintang yang paling terang di rasi Taurus, Aldebaran. Aldebaran itu artinya follower, pengikut gitu. Pengikutnya siapa? Pengikutnya ini gugus bintang. Gugus bintang Pleiades. Kalau nggak salah di Al-Quran tuh dimentionnya sebagai bintang Suraya namanya. Sebenarnya ini banyak gitu kayak bintang yang paling terang di langit malam sebenarnya ada di belakangnya Orion nih. Ada di rasi Canis Major itu Sirius. Itu sebenarnya nama Sirius itu dari nama Arab juga Ashira gitu. Syria jadinya Sirius gitu. Jadi banyak nama-nama Arab yang itu menjadi peninggalan ilmuwan atau astronom-astronom Islam zaman dulu. Itu. Salah satu yang berperan ini ada Abdul Al-Rahman Al-Sufi. Dia seorang astronom, ada yang menyebutkan dia memang asalnya dari Persia. Nah, beliau ini memang stargazer sejati karena sepanjang hidupnya itu sebagian besar memang dia lakukan untuk observatorium, terus ngamatin bintang-bintang gitu, dan ya selain itu juga mentranslate teks-teks Yunani kuno gitu untuk dia translate ke bahasa Arab seperti itu. Terus Abdul Rahman Al-Sufi ini juga menamai banyak sekali bintang-bintang dengan nama-nama Arab gitu. Dan dia Abdul Rahman Al-Sufi ini orang yang mention tentang Andromeda juga di catatannya gitu. Jadi galaksi Andromeda tuh dia sebutkan sebagai little cloud gitu, awan kecil gitu. Dan ya masya Allahnya ya, aku juga nggak tahu gimana cara metodenya. Zaman itu beliau udah tahu kalau little cloud ini adalah sebuah galaksi yang menjadi tetangganya Bima Sakti gitu, menjadi tetangga kita kayak gitu. Seperti itu. Itu tentang bintang-bintang. Gimana kalau benda langit yang benda langit terang yang paling dekat dengan kita gitu. Yang sering kita lihat bulan gitu kan. Bulan ternyata di kawah-kawah bulan tuh banyak banget nama-nama yang tuh merupakan nama-nama orang-orang yang berperan dalam ilmu pengetahuan gitu. Saya nih yang pertama Abul Feda, itu dari Abu Fida gitu. Abu Fida ini adalah seorang astronom dan geografer gitu. Terus ada Al-Batik News. Al-Batik News ini Al-Batani gitu. Al-Batani ini ahli astrometri. Nanti kita akan ngebahas tentang Al-Batani ini lebih lanjut ya, karena beliau termasuk orang yang sangat berpengaruh juga dalam ilmu pengetahuan astronomi gitu. Nah, terus ada lagi Arzachel. Arzachel ini dari Al-Zarqiyah kalau nggak salah, atau Al-Zarqiyah gitu. Arzachel ini dia adalah seorang astronom yang menjadi inspirasinya Copernicus. Terus ada Tebit. Nah, Tebit ini dia seorang penerjemah dan matematikawan handal di zaman keemasan Islam. Terus ada Al-Mamun. Al-Mamun ini seorang khilafah yang membangun House of Wisdom. Jadi tempat perpustakaan besar dan juga tempat orang belajar terbesar di Baghdad ketika itu. Dan ini beliau sangat berpengaruh atas pembangunan The House of Wisdom ini. Terus ada
Ibnu Rusdi, gitu, seorang filsafat yang sangat terkenal di seluruh dunia gitu. Jadi dan ternyata masih banyak nama-nama kawah yang dia belikan dari nama-nama astronom Islam. Ada sekitar 16 nama kawah astronom Islam gitu yang ada di bulan gitu, yang sudah diresmikan oleh WHO. Gitu. Jadi ya dengan kita lihat langit itu sebenarnya udah banyak nama-nama Arab yang tertinggal gitu yang menjadi bukti kali ya, ya yang bukti jadi bahwa peradaban Islam tuh pernah hadir di dalam bidang astronomi. Benar, dan sangat berpengaruh. Iya. Oh ya Kak, nih mau nanya nih, kan kalau misalkan astronomi yang kita tahu itu kan dari Yunani kuno ya. Nah, tapi kenapa ada bawa-bawa nama keislamannya atau Islam itu kan sama Yunani kuno tuh di tahun yang berbeda, betul nggak sih? Nah, kenapa mereka bisa match jadi satu? Oh, oke. Nah ini yang jadi kelebihan, yang menjadi kelebihan itu ya peradaban Islam gitu. Jadi kalau peradaban Islam itu dia benar-benar dia nggak close minded sama peradaban sebelumnya gitu. Jadi dia tetap mengambil hal-hal positif dari peradaban sebelumnya gitu. Salah satunya tentang ilmu pengetahuan. Dimana ya kita tahu peradaban Yunani Romawi itu kan filsafatnya tuh dia udah yang paling juara lah ya di peradabannya gitu. Nah itu tetap diambil gitu. Jadi banyak literatur dari peradaban sebelumnya tuh yang diambil terus diterjemahkan dalam bahasa Arab, lalu itu menjadi menjadi bahan ajar gitu untuk masyarakat Muslim ketika itu gitu. Jadi tetap tetap dia jadi kayak misalkan nih ngelihat rasi bintang itu, rasi bintangnya tetap ya Orion, tetap Taurus seperti itu ya. Tapi nama-namanya disempurnakan gitu. Jadi memang peradaban Islam tuh menyempurnakan peradaban sebelumnya seperti itu. Kalau ada yang salah, jadi misalkan kayak rasi bintang, zodiak gitu di zaman dulu kan dibuat ramalan gitu kan. Sedangkan kalau di Islam kan nggak boleh gitu kan. Nah itu hal-hal yang seperti itu dihilangkan gitu. Dan tapi yang baik-baik gitu, yang memang ilmu pengetahuan yang baik ya tetap kita tahankan. Oke, kakaknya makin menarik dengan zodiak ini nih. Iya, itu tuh gimana ya nih? Kalau misalkan buka Instagram stories tuh kadang orang-orang tuh zodiak Leo apa gitu, gini keuangannya bla bla bla, kesudahannya bla bla gitu kan. Sebenarnya itu tuh gini, astronomi itu kan dari rasi bintang. Rasi bintang yang kita tahu itu zodiak. Sebenarnya zodiak sama rasi bintang itu sama atau enggak sih? Yang pertama itu. Yang kedua, bukannya Islam itu melarang kita percaya pada selain Tuhan, gitu, Tuhan kita sendiri. Tapi kenapa kita percaya pada ramalan orang lain? Bukan lamaran ya, ramalan, bukan lamaran. Ramalan. Gitu nih Kak. Iya, jadi kalau ngomongin zodiak juga sebenarnya anak milenial, katanya milenial tapi masih percaya sama zodiak, aneh gitu. Karena itu sebenarnya itu ramalan-ramalan seperti itu astrologi ya, itu sama sekali dari ilmiah dan itu sudah ditinggalkan dulu sekali gitu. Maka kalau misalkan sekarang dimunculkan lagi, bahkan ada yang mengaku milenial tapi masih percaya sama zodiak lah, itu kepercayaan kuno gitu. Jadi ya kita sebagai orang yang berpendidikan amin. Ada yang berpendidikan ya bisa membantu lah teman-temannya yang masih ingin balik lagi ke masa jadul untuk dicerahkan kembali. Oke nih, ada beberapa orang yang mungkin bertanya-tanya nih, astrologi dengan astronomi itu dia Kak, apa tuh bedanya? Kadang kita sama aja ini mah, astronomi berarti tahu ramalan juga kayak astrologi. Nah itu dia. Iya sih sama. Kayak nggak maksudnya sama tuh pengalaman seperti itu juga pasti teman-teman yang belajar tentang astronomi juga sering ditanya sama orang awam gitu kan. Kayak misalkan dulu ikut olimpiade astronomi gitu. Olimpiade astronomi, wah belajar ngeramal ya. Padahal sebenarnya mah matematika fisika banget gitu. Jadi ya itu sih yang masih jadi PR kita bersama ya. Jadi orang-orang masih menyamakan antara astrologi sama astronomi. Padahal ya itu udah jelas beda gitu. Astronomi itu sains, astrologi itu ilmu ramalan yang itu jauh banget sama logika gitu. Apa hubungannya langit sama keuangan aja?
Gak ada hubungan sama percintaan juga ada hubungan. Mungkin langit bisa lihat jodoh saya. Nah itu ya jadi gitu ya, kita jangan balik lagi ke masa silam. Jadi mulai dari sekarang udah nggak usah percaya lagi di dunia. Oke, Kak, tadi kan kita udah belajar tentang hubungan antara astronomi dan Islam. Terus fungsinya astronomi dalam Islam itu apa sih, Kak? Ada nggak sih fungsi-fungsinya yang bisa kita pelajari dari situ? Ya, jadi tadi kita udah bahas motivasi, itu sebenarnya motivasi utama sih gitu. Jadi kita nggak hanya untuk belajar ilmu pengetahuan, tapi untuk hidup itu juga motivasinya Al-Quran sama Al-Hadis gitu. Tapi apalagi sih selain itu gitu yang membuat kita atau ilmuwan zaman dulu tuh merasa penting banget untuk belajar astronomi gitu. Dan astronomi dalam Islam itu punya dua fungsi utama. Yang pertama penentu waktu, dan yang kedua petunjuk arah gitu. Penentu waktu. Nah di sini sederhananya aja, kita tiap hari sholat. Nah kita sholat itu pasti ada jam-jamnya kan. Kita nggak mungkin subuhnya itu jam 12 siang, nggak mungkin gitu kan. Nah itu sebenarnya waktu sholat tuh dari apa sih? Anda tahu? Maksudnya kita ngelihat apa gitu, matahari kan, nah, itu dari matahari. Terus ini kayak sekarang nih kita lagi puasa gitu, penentuan puasa itu pasti kita udah sering banget kalau menjelang puasa gitu kan, oh kita harus lihat hilal gitu kan. Ya meskipun nggak semua orang tahu sebenarnya hilal itu apa gitu. Siapa sih kan? Itu siapa gitu. Ya sebenarnya hilal itu kan fase bulan baru, fase sabit muda gitu, bulan yang sangat baru gitu kan, jadi sabitnya masih tipis sekali gitu. Itu menjadi penentu awal bulan kalender Hijriah gitu. Seperti itu, dan masih banyak untuk ibadah haji juga seperti itu kan, kita menggunakan penentu waktu dengan cara melihat bulan. Terus yang kedua petunjuk arah gitu. Ya kalau kita mau sholat kita harus menghadap kiblat gitu kan. Kita barat ya. Barat. Kita di barat. Kita karena kita di timurnya asal, jadi kita masih barat gitu kan. Cuman kita tahu arah utara, timur, barat, selatan gitu kan dari mana gitu kan. Pasti dari benda-benda langit juga seperti itu. Jadi fungsi utamanya penentu waktu sama petunjuk arah yang sebenarnya ujung-ujungnya ya untuk ibadah gitu. Itu jadi astronomi dan Islam itu erat banget kaitannya gitu, karena itu benar-benar langsung ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ini menarik banget nih ya tentang petunjuk arah nih kan. Kalau misalkan ada suatu survival gitu, orang-orang yang suka masuk hutan, terus mereka bingung gitu. Lagi gitu. Iya gitu kan, kadang kita nggak tahu ya arah utara di mana, barat di mana, selatan di mana, kita harus sholat di mana. Itu kalau zaman dulu mungkin kompas, kalau sekarang udah ada smartphone, tapi kalau misalkan nggak ada peralatan itu, jadi sehingga kalau kita tahu tuh bisa memudahkan kita nggak sih? Jadi kalau ngeliat langit, ketemu rasi bintang apa itu? Rasi bintang. Nah kalau misalkan ke arah selatan, kita kita ada di belahan bumi selatan gitu ya, kita bisa ngelihatnya kan hemisfer selatan ya gitu. Ya kita ngelihat rasi bintang Crux gitu kan, itu bisa menjadi arah petunjuk arah selatan gitu. Kalau misalnya kita di belahan bumi utara, kita ngelihatnya bintang Polaris gitu, atau rasi biduk ya dibilangnya ya gitu, nama bahasa Indonesianya, atau Ursa Minor itu untuk petunjuk arah utara seperti itu. Ya rasi bintang kan banyak sih fungsinya gitu, termasuk juga untuk pelayaran kan, untuk navigasi ya gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sih kayak GPS. Kita sekarang apa GPS gitu kan, kayak tadi Agnes ke rumah aku pakai GPS tetap nyasar padahal gitu. Cuman itu tuh sebenarnya asalnya ya dari kemajuan ilmu astronomi zaman dulu gitu. Jadi kalau nggak ada orang yang memahami astronomi zaman dulu ya, sampai sekarang kita mungkin nggak akan kenal kan GPS. Bahaya banget kan, ada GPS aja gimana nggak ada. Terus kan nih ilmu pengetahuan sebelum peradaban Islam itu kayak gimana sih Kak? Maksudnya sebelum Islam muncul, itu ilmu pengetahuan yang terjadi itu seperti apa? Kan kalau kita kan hidup setelah peradaban Islam muncul, terus kita seperti dimudahkan gitu kan. Nah, tapi kalau yang sebelum Islam muncul apakah seperti apa gitu? Ya, mungkin sebelum
masa kemasan peradaban Islam di ilmu pengetahuan itu ya. Ya sebelumnya kan peradaban-peradaban itu kan ada peradaban Yunani, peradaban Romawi, India, Asia gitu kan. Yang dimana semuanya pasti punya bagian-bagian yang khusus untuk membahas tentang ilmu pengetahuan gitu. Dan ya pasti semuanya kayak kita kenal Aristoteles gitu kan, Ptolemus gitu. Itu semuanya ilmuwan-ilmuwan gitu, ilmuwan-ilmuwan di kala peradaban Islam belum memasuki masa kemasannya seperti itu. Nah, ya ketika itu tetap berjalan gitu, tapi ada yang membedakan dengan peradaban Islam gitu. Dimana kalau zaman dulu yang namanya ilmuwan, ya dia fokus untuk di bidangnya, untuk mengkaji ilmu di bidangnya, terus dia hanya diskusi sesamanya aja. Jadi tidak ada yang namanya penyebaran karena kenapa? Kalau kita ngelihat sejarah ya, nanti aku kasih tahu buku yang enak untuk dibaca apa gitu. Aku bacanya dari situ. Itu tuh runut banget dari peradaban zaman dulu sampai sekarang gitu. Jadi kalau peradaban zaman dulu itu ilmuwan itu lebih ke seperti terasingkan gitu loh. Gitu karena kalau misalkan dia membawa suatu, misalnya dia menemukan hal yang baru, terus habis itu dia publikasikan dan itu tidak relate sama kepercayaan orang-orang ketika itu, dia bakal jadi bakal jadi musuh gitu. Kayak gampangnya ini deh, yang udah lebih modern gitu di eranya Copernicus gitu. Sebenarnya Copernicus kan dia menjalani hari-harinya di akhir-akhir hidupnya kan sebagai pelarian ya, karena kan dengan dia ternyata menemukan dalam penelitiannya itu dia menemukan bahwa ternyata tata surya itu tidak berpusat pada bumi tapi melainkan matahari yang kita kenal sekarang heliocentris. Nah, ketika dia publikasikan ke publik nggak cocok sama kepercayaan ketika itu, ya dia bakal diusir gitu kan, dia di karya-karyanya dia bakal di ban kayak gitu. Jadi ilmuwan zaman dulu ya dia terkesan ya udah aku fokus jadi ilmuwan, aku diskusi sama orang-orang yang memang sepahamnya sama aku gitu. Karena kalau misalnya disebarin ke publik dan gak cocok sama pemerintah istilahnya ketika itu, entah itu rajanya atau kepercayaan orang zaman dulu, ya itu bakal jadi gawat gitu, bakal membahayakan gitu. Kayak Galileo juga gitu kan, Galileo yang menyempurnakan teorinya Copernicus, bahkan di usia 70 tahun dia masih divonis hukuman seumur hidup gitu kan. Jadi aduh bahaya banget gitu zaman dulu, dan hal-hal yang seperti itu yang membuat mereka tenggelam ke dalam yang namanya dark age gitu kan, zaman kegelapan. Jadi ketika mereka gelap, kita tahu seperti itu. Nah, kalau di Islam itu beda gitu. Jadi kalau di Islam itu lebih ke ketika punya ilmu ya itu harus disebarkan gitu. Ya itu juga karena lagi-lagi motivasi kita dari Al-Quran gitu kan, dimana ya kalau ilmu itu termasuk skill gitu. Jadi kalau misalnya kita punya ilmu ya kita wajib untuk menyebarkan gitu. Nah, dan yang menjadi ciri khas gitu ya, ciri khas peradaban Islam di bidang keilmuan zaman dulu tuh ada 3 hal. Yang pertama itu adanya perpustakaan umum yang terbuka seluruh masyarakat gitu. Kalau melihat sejarah peradaban Islam itu pasti kenal banget sama atau sering banget dengar namanya perpustakaan Baghdad, perpustakaan Cordoba gitu kan. Itu termasuk perpustakaan besar ketika itu. Jadi karena memang itu yang namanya ilmu pengetahuan itu memang dia bisa buat ke semuanya, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, itu jadi yang namanya perpustakaan itu ya dibuat publik gitu, umum. Terus lagi menjamurnya majelis-majelis ilmu yang besar gitu. Jadi karena motivasinya itu menyebarkan ilmu pengetahuan, ya otomatis banyak banget yang namanya kajian-kajian gitu. Jadi setiap ilmuwan dia udah selesai atau dia mendapatkan suatu hasil dari riset gitu, ya disebarkan ke pelajar-pelajar gitu melalui kajian-kajian. Dan itu bisa jadi dan itu awalnya pastinya dari masjid gitu. Jadi masjid itu nggak hanya untuk tempat untuk sholat, tapi untuk perkembangan ilmu pengetahuan juga.
Contohnya tuh Majelis Ibnu Jauzi, Hasan Al-Basri dan lain sebagainya, banyak banget gitu. Dan bahkan di kondisi tertentu tuh satu masjid bisa banyak kajian gitu loh, saking banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang memang dia juga mau menyebarkan ilmu pengetahuannya. Terus yang ketiga, menjadikan infak untuk ilmu sebagai sedekah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini menariknya di sini. Jadi ketika masa keemasan keilmuan Islam itu semuanya tuh saling gotong royong gitu loh. Jadi yang dia tertarik sama ilmu pengetahuan, dia belajar, dia beli buku dan lain sebagainya. Nah, cuman kan untuk pembangunan kayak misalnya pembangunan observatorium, terus pembelian buku, pembangunan perpustakaan itu kan juga butuh duit dong kayak gitu. Nah itu dibantu sama konglomerat ketika itu. Jadi bahkan tuh di zaman itu ada infak khusus yang memang untuk perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Jadi disinilah cara supaya gimana supaya ilmu itu jadi berkah gitu. Jadi nggak hanya orang yang menyebarkan ilmu yang dapat pahalanya, tapi orang yang menunjang kebutuhan untuk orang itu menuntut ilmu itu juga bisa dapat pahalanya gitu. Jadi untuk orang-orang yang ketika itu mungkin tertariknya ke hal bisnis gitu ya, nggak tertarik ke bidang astronomi gitu misalkan. Nah ketika dia punya kelebihan harta untuk dia bisa jadikan infak, nah itu dia infakkan untuk membangun observatorium, bangunan perpustakaan seperti itu. Jadi semuanya saling kerjasama. Berarti perpustakaan ini emang ngapain kan di perpustakaan? Ngapain kan perpustakaan? Oh ya Kak, ini di sini ada yang mau nanya atau mau dijawab dulu? Boleh satu pertanyaannya. Pertanyaannya dari Hanum Aura Previaningrum. Bismillah. Kak, di surat Al-Mulk ayat 5 dijelaskan bahwa percikan api dari bintang itu untuk melempar syaitan pencuri berita langit. Untuk mencuri berita langit. Apakah percikan api yang dimaksud Al-Quran itu prominensa, Kak? Wah. Ya sebenarnya tadi yang udah dibilang di awal ya, kalau aku bukan ahli sejarah, bukan ahli tafsir. Cuman ya banyak sih yang namanya bukti-bukti ilmiah di dalam Al-Quran gitu. Aku pengen jawab tapi aku takut salah karena ini berkaitan dengan tafsir Al-Quran sih gitu. Ya wallahu alam ya yang dimaksud itu apa? Percikan bintang. Percikan api dari bintang gitu. Mungkin yang kita tahu, yang saya tahu gitu, yang namanya bintang tuh ya pasti dia setiap waktunya, setiap detiknya tuh melemparkan energi gitu kan, melemparkan energi gitu. Ya sama halnya matahari kan termasuk bintang ya. Jadi dia juga setiap waktunya itu melemparkan partikel-partikel bintang seperti itu. Tapi di situ itu untuk apa? Untuk setan, apa untuk melempar setan pencuri berita langit. Jadi tuh ceritanya tuh setan itu suka ngeri, iya. Terus dibawa. Ya itu lagi-lagi maaf saya nggak berani jawab. Gitu jadi yang kita tahu kan yang namanya setan itu setan dan jin yang kafir ya, yang sering mencuri berita langit dan itu yang biasa diturunkan ke para peramal gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada peramal yang kebetulan cocok itu sebenarnya ya itu dari bisikan setan gitu. Ya entah itu kiasan ataupun apa. Mohon maaf saya tidak berani menjawabnya karena masuk ke ranah tafsir Al-Quran. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang itu atau yang pernah baca tafsirnya bisa ikutan komen aja di bawah gitu ya. Kita kan sama-sama belajar. Iya, kita sama-sama belajar. Sama-sama bagi ilmu dan di sini tempatnya. Terus ada lagi nih Kak dari Kak Faiza LZ. Assalamualaikum Kak, kenapa Pluto memiliki atmosfer dan bulan tidak? Syukron. Iya. Kenapa Pluto memiliki atmosfer? Sedangkan bulan tidak. Iya, kalau bulan memang tidak punya atmosfer ya. Kalau Pluto, atmosfernya Pluto itu sebenarnya termasuk atmosfer yang gas, tidak seperti di bumi ya gitu. Jadi gini, kalau teman-teman lihat jadi belajar ini ya, jadi belajar tata surya gitu. Kalau teman-teman
perhatiin planet-planet, itu planet yang dekat dengan matahari itu cenderung seperti halnya Merkurius, dia dekat banget sama matahari, dia atmosfernya sangat tipis gitu, dia tidak ada tidak punya atmosfer tebal yang menyelubunginya gitu. Itu kenapa? Karena angin matahari itu terlalu kuat untuk mempertahankan gas yang ada di sekitar planet Merkurius gitu. Tapi planet Venus dia punya atmosfer, sampai ke belakang punya atmosfer gitu kan. Bahkan untuk planet-planet yang di belakang sabuk asteroid seperti planet Jupiter, plus sama planet Jovian, nah itu bahkan bahkan menjadi planet gas gitu kan. Jadi planet gas itu karena memang dia jaraknya sudah cukup jauh dari matahari, jadi tidak terlalu terganggu oleh angin matahari, jadi dia bisa mempertahankan si gas tersebut gitu kan. Terus kalau Pluto itu planet kerdil yang ada di belakang Neptunus kan bahkan gitu, jadi ya masih memungkinkan aja kalau di sana ada atmosfer gitu kan, karena memang kondisinya seperti itu. Tapi atmosfernya pastinya berbeda gitu, karena di sana itu kan udah es ya gitu. Kayak planet Uranus, Neptunus saja tuh disebutnya planet gas es raksasa, planet es raksasa gitu kan. Jadi yang memungkinkan aja di situ ada atmosfer gitu. Kenapa kalau di bulan nggak ada? Ya dari pembentukannya aja memang bulan itu salah satu teorinya kan dia dari jadi bumi terbentuk terus kayak sisanya gitu kan dia membentuk bulan itu. Ya, correct me if I'm wrong. Jadi memang dari awal dia tidak memungkinkan tidak ada gas yang yang menyelubungi bulan gitu. Beda sama di bumi yang dari awal kita punya gas yang menyelubunginya yang kita jadi atmosfer. Oke. Balik lagi nih ke tokoh astronominya, ada pertanyaan bagus nih dari Kak Amanda Nizami. Sebelum Stephen Hawking, apakah ada tokoh astronomi Islam yang pernah menemukan teori tentang Big Bang dan keberadaan black hole? Terima kasih. Sebelum Stephen Hawking, sebenarnya itu teori Big Bang dan adanya black hole itu bukan pertama kali di Stephen Hawking ya. Justru Stephen Hawking itu meneliti ketika black hole itu ada. Jadi Stephen Hawking itu kan dia meneliti radiasi black hole gitu kan. Jadi orang yang pertama kali menemukan black hole, saya nggak tahu siapa. Tapi yang jelas pastinya banyak ilmuwan-ilmuwan yang bekerja sebelum itu. Tapi untuk pastinya apakah ada salah satunya yang Muslim dan sangat berpengaruh, saya kurang tahu ya ada atau enggak gitu. Mungkin nanti di akhir slide ada beberapa nama-nama astronom Muslim yang sampai sekarang masih hidup gitu. Misalnya astronom Muslim yang berpengaruh yang hidup di zaman sekarang gitu. Tapi kalau yang dari saya baca dari yang nanti juga ditampilin itu bukan ahli kosmologi juga sih gitu. Jadi kurang tahu sih kalau apakah ada astronom Muslim yang berpengaruh yang pernah meneliti. Berarti Stephen Hawking itu bukan menemukan tapi mengembangkan gitu kali ya Kak? Iya, bukan nemuinnya cara gitu kan. Tapi dia mengembangkan. Oke, mau lanjut materi? Lanjut kali ya. Oke, bisa dilanjutkan dulu Kak. Ya itu tadi asas keilmuannya. Jadi di peradaban Islam itu ya semuanya saling gotong royong gitu ya. Mau yang dia mau fokus ke keilmuannya, dia fokus ke keilmuan. Kalau dia hanya bisa menyumbang secara material gitu ya, dia sumbang sebesar-besarnya, dan semuanya dilakukan karena Allah gitu. Karena memang semuanya niatnya ibadah. Nah, dan itulah yang membuat peradaban Islam semakin berkembang gitu. Ini ada peta peradabannya, ya peta kota-kota yang penting gitu ya. Yang hitam ini kota-kota yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, itu dari Tashkent, lanjut sampai ke Spanyol, ke Seville, Toledo, Cordoba dan lain sebagainya. Gitu. Terus di daerah Afrika Utara juga ada beberapa. Sedangkan kalau yang putih, yang lingkaran putih ini kota-kota suci. Jadi Mekah, Madinah, Yerusalem.
Nah sekarang lanjut, saya masih punya waktu ya sih. Oke, ini tentang kan dari tadi latar belakang ya. Iya. Itu latar belakang ya ternyata. Belum masuk ke ini nih, kadang kita harus tahu nih step by step perkembangan ilmu astronomi itu apa-apa. Iya. Gitu. Saya kalau bisa langsung tokoh astronomi, tokoh astronomi jadi tokoh astronomi. Kalau tokoh astronomi langsung dibahas satu-satu kayaknya kurang ini ya. Iya, kita harus tahu juga peradaban perjalanannya kali. Iya benar. Nah ini mungkin aku menceritakan timeline aja ya gitu. Timeline dari tahun 632 itu setelah Rasulullah wafat gitu kan. Jadi setelah Rasulullah wafat itu ya tentunya Islam sudah sempurna gitu. Al-Quran sudah semua ayat di Al-Quran sudah turun semua. Islam sudah sempurna. Lalu setelah itu apa gitu kan? Nggak mungkin gitu setelah Rasulullah wafat terus ya udah Islam mandek gitu kan, wah parah banget gitu kan, nggak mungkin gitu. Makanya dilanjutkan ke masa-masa khalifahan. Yang pertama pastinya khalifahan Rashidin gitu, Khulafaur Rashidin yang memerintah pada tahun 632 sampai 661 dari zamannya Abu Bakar sampai ke zamannya Ali bin Abi Thalib gitu. Nah di situ ada di zaman Khulafaur Rashidin ini perkembangan pengetahuannya belum terlalu ngegas gitu istilahnya, jadi belum terlalu pesat, jadi masih fokus ke penguatan persebaran Islam ke seluruh dunia gitu. Dimana pada tahun 37 zamannya Umar itu Islam di persebaran Islam itu sampai ke Persia, Palestina, Suriah, Lebanon, Irak dan Mesir. Terus di tahun 654 itu sudah sampai ke Afrika Utara gitu. Makanya tadi kalau dilihat petanya tadi kan tempat ada kota-kota di Afrika Utara ya, karena memang dari tahun 654 zamannya Utsman bin Affan itu udah ada persebaran Islam di sana, dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah lanjut setelah Khulafaur Rasyidin selesai, dilanjut ke dinasti Umayyah memerintah pada tahun 661 sampai 750. Nah, di sini juga pusat pemerintah, di sini juga ilmu pengetahuan belum terlalu tinggi perkembangannya. Pusat pemerintahannya di Damaskus, masih fokus juga ke penyebaran. Jadi dilihat peta persebarannya ya, ini dia sampai ke Spanyol. Seperti itu. Cuma di tahun 722 Jabir bin Hayyan ini merupakan bapak kimia dunia. Kalau di dunia barat dikenal sebagai Geber. Nah, beliau ini lahir 722 di Iran, terus meninggal tahun 815 di Kufa. Beliau ini memang banyak banget karya-karya ilmiahnya di bidang kimia gitu, sehingga bisa dijuluki sebagai bapak kimia dunia gitu. Nah, itu beliau lahir di zaman Khalifah Umayyah. Tapi banyak menghasilkan karyanya setelah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Nah, kekhalifahan dinasti Abbasiyah ini ada dua periode. Yang pertama periode tahun 750 sampai 1258. Ini pusat pemerintahannya di Baghdad. Nah, di kekhalifahan Abbasiyah ini yang namanya ilmu pengetahuan tuh benar-benar besar banget. Jadi hampir semua khalifah di zaman tersebut tuh banyak memfokuskan untuk membangun perpustakaan, terus banyak memfokuskan untuk membangun observatorium seperti itu. Mungkin untuk timeline setelah ini aku fokus ke astronomi aja. Jadi sebenarnya ini banyak banget. Aku ambil dari buku The 1001 Invention, itu bukunya bagus banget gitu. Ada websitenya juga, ada museumnya juga gitu kan. Ini timelinenya sebenarnya padat, cuman nih aku ambil yang astronomi aja. Jadi di tahun 777, nah ini astronom pertama di kekhalifahan Abbasiyah meninggal, namanya Al-Fazari. Kita lihat Al-Fazari ini. Nah, Al-Fazari ini seorang astronom yang dia itu sebenarnya memang keturunan orang pintar, jadi ayahnya itu juga seorang ilmuwan, ya, seorang astronom juga, dan mereka berdua itu sibuk untuk mengoreksi tabel-tabel astronomi dari peradaban India.
gitu. Di sini ada peradaban Brahma Sputa Siddhanta, yang dimana itu adalah catatan tabel-tabel astronomi mengenai pergerakan bulan, terus bintang-bintang, terus perhitungan gerhana dan lain sebagainya gitu. Nah, beliau dan ayahnya itu menerjemahkan itu dan pastinya menyempurnakan dari hasil penelitiannya sendiri. Salah satu buku yang terkenal namanya Zich al-Sindich gitu. Ini salah satu karyanya beliau yang juga menjadi referensi untuk peradaban setelahnya. Dan juga beliau ini termasuk orang yang merancang astrolab pertama. Apa itu astrolab? Pernah lihat nggak? Saya belum pernah kayak. Kalau jalan-jalan ke planetarium di ruang pamerannya, itu di salah satu etalasenya ada seperti ini. Itu namanya astrolab. Sebenarnya kalau planetarium itu ya replika astrolab gitu. Itu apa itu? Nah, ini lihat, a device that puts time and space in the palm of your hand. Jadi langit bisa ada di dalam genggamanmu. Gitu. Jadi astrolab ini sederhananya itu peta langit gitu. Jadi cuman kalau kita bandingin sama peta langitnya planetarium jauh ya, nggak kayak gini kan. Gitu. Tapi ini juga di sini ada peta langit gitu. Jadi peta langit yang disesuaikan dengan belahan bumi mana. Gitu. Jadi belahan bumi. Kalau teman-teman pernah lihat peta langit belahan bumi utara, selatan, khatulistiwa itu kan beda-beda ya. Nah, ini ada beberapa lapisan sebenarnya astrolab ini. Ada sekitar tiga lapisan lingkaran. Jadi lapisan pertama itu peta langitnya, terus lapisan kedua itu seperti garis-garis ekliptika, garis-garis tanggal dan lain sebagainya. Terus lingkaran selanjutnya itu dia untuk untuk melihat ketinggian benda langitnya seperti itu. Jadi bisa diputar. Jadi memang yang model 2 dimensi dari penampakan langit ya, bukan langit salah di koma. Langit yang memperlihatkan bagaimana langit bisa di suatu tempat. Jadi yang kita melihat astrolab, terus kita lihat ke langit itu kita bisa tahu ini bintang apa, ketinggiannya berapa gitu. Dengan kita atur sedemikian rupa, aku juga belum pernah sih memakai astrolab itu seperti apa. Gitu. Dengan kita atur tanggalnya, kita atur jamnya, seperti itu nanti kita bisa tahu bintang-bintang apa aja yang nampak gitu. Dan itu bisa menjadi alat navigasi. Gitu. Nah, berbicara tentang astrolab, ini juga erat kaitannya sama Ijliyah al-Astrolabi. Nama aslinya Maryam al-Ijliyah al-Astrolabi. Beliau ini ya perempuan ya. Iya, gitu. Jadi di Islam itu memang nggak hanya terbatas hanya laki-laki aja yang boleh menuntut ilmu, tapi perempuan juga, karena memang perempuan dan laki-laki setara ya dalam Islam. Nah, Ijliyah al-Astrolabi ini dia memang berawal dari keluarga astronom. Jadi memang ayahnya itu juga ikut merancang astrolab, jadi menyempurnakan apa yang sudah dibentuk oleh Al-Fazari tadi. Gitu. Beliau orang Aleppo, orang Suriah, dan disempurnakan gitu sehingga astrolab buatan Al-Ijliyah ini, Maryam Al-Ijliyah ini menjadi cikal bakal menentukan GPS gitu, dimana ya kita bisa melihat arah dari GPS. Jadi kalau orang zaman dulu belajar astronomi itu pasti punya astrolab deh kayaknya gitu. Karena kalau kita sekarang peta bintang kan gitu. Kalau orang zaman dulu mungkin ini yang melatar belakang GPS yang tadi awalnya apa bahas. Iya itu. Nah, lalu tahun 780 ahli matematika dan astronomi Al-Khawarizmi, ini udah terkenal banget ya dengan adanya buku pelajaran banyak ya, algebra. Nah, itu lahir. Terus tahun sebelum. Nah, Al-Khawarizmi ini juga dia berpengaruh juga dalam bidang astronomi ya. Jadi dia nggak hanya ahli matematika tapi juga ahli astronomi, dan dia pun juga merupakan guru dari Musa bersaudara. Jadi tahun 803 sebelum tahun 803 itu di Kekhalifahan Abbasiyah itu ada seorang astronom namanya Musa bin Syakir.
di mana beliau tuh saking pintarnya dia bisa jadi penasehat khalifah ketika itu, jadi kayak penasehat bidang astronomi, bidang sains gitu. Nah, dan beliau ini punya 3 anak. Nah, ketika beliau meninggal, anak-anaknya ini diasuh oleh khalifah ketika itu dan menjadi muridnya Khawalizmi. Jadi 3 itu ada Abu Ja'far Muhammad bin Musa bin Syakir, ada Ahmad bin Musa bin Syakir, ada Al-Hasan bin Musa bin Syakir. Nah, yang tertarik di bidang astronomi itu Abu Ja'far Muhammad bin Musa bin Syakir ini. Nah, Abu Ja'far ini beliau juga ikut untuk mentranslate literatur-literatur zaman dulu ke Arab, terus disempurnakan, terus melakukan serangkaian penelitian yang mirip untuk mengoreksi keliling bumi gitu. Jadi kalau yang kita tahu sebelumnya Aristophanes ya, yang sempat tanggal 4 Maret kemarin hari tanda bayangan kan kita mereplika apa yang dikerjakan oleh Aristophanes ya. Nah, Abu Ja'far ini juga melakukan hal yang sama, jadi mengoreksi perhitungan keliling bumi melalui observatorium Samsia salah satunya. Gitu. Observatorium Samsia ini termasuk observatorium yang sangat penting ketika itu. Banyak sekali astronom-astronom termasuk tadi Al-Khwarizmi juga penelitiannya juga di observatorium Samsia. Observatorium yang udah dari zaman dulu, tapi modelnya beda ya pastinya. Lalu tahun 786 Khalifah Harun Ar-Rasyid ini terkenal banget ya. Dia mendirikan House of Wisdom di Baghdad. Ini tempat cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat tuh di tempat ini. Jadi perpustakaan yang sangat besar dengan ribuan buku. Terus ya tempat orang-orang saling bertukar ilmu tuh di House of Wisdom ini. Terus tahun 810 Encyclopedic Man Al-Kindi lahir. Ini aku juga tertarik banget sama beliau. Ya, dinamanya Encyclopedic Man. Manusia ensiklopedia berjalan. Nama aslinya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq al-Sabah Al-Kindi. Lahir di Kufa, di Irak. Meninggalnya di Baghdad. Beliau ini sepanjang hidupnya sudah menulis lebih dari 361 buku. Gitu, dan salah satu bukunya yang terkenal tuh The Book of the Mystery of Parfum and Distillation. Jadi kalau ya kita bisa pakai parfum tuh berkah beliau. Gitu. Nah, Al-Kindi ini juga berperan dalam ilmu astronomi, jadi nggak hanya di bidang kimiawi aja, tapi juga di bidang astronomi, di mana beliau ini juga termasuk orang yang mengkaji tentang bentuk bumi gitu. Jadi bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat. Lalu dari hasil pengamatannya dia juga menemukan teori pasang surut air laut gitu. Jadi beliau juga ketika itu udah ada ide lah kalau ternyata pasang surut air laut itu ada pengaruhnya sama posisi bulan gitu. Tapi mungkin tidak sempurna yang kita tahu sekarang. Ya, beliau putra dari Gubernur Kufa. Beliau kan lahir di Kufa, putra gubernur. Dan ya sangat intens banget dalam hidupnya tuh yang namanya belajar tuh kayak mau buku tuh karena banyak banget karya-karya beliau. Lalu lanjut tahun 826 tadi Observatorium Al-Samsiah di Baghdad didirikan. Dan banyak banget karya-karya yang lahir berkat observatorium tersebut. Lalu tahun 858 ahli astrometri, sang penghitung hari Al-Battani lahir. Jadi dalam 1 tahun berapa hari, Nes? Dalam 1 tahun ada 300. Iya, harus detail nih. Kalau ditanya gitu, kalau anak SD yang nanya, kita jawab. Oke. Jadi kita bisa tahu dalam 1 tahun tuh ada berapa hari tuh awalnya dari Al-Battani ini. Gitu. Al-Battani ini lahir di Turki, lalu tahun 929 beliau ke Irak, ke daerah Samarra, dan meninggal di sana. Gitu. Beliau ini tadi ya ahli astrometri, jadi dia sepanjang hidupnya itu banyak memetakan langit, memetakan benda-benda langit dengan jarak yang hampir presisi kalau dibandingin sama perhitungan modern sekarang gitu. Dan karya yang paling berpengaruh dia
orang yang menemukan titik aphelion. Titik aphelion titik apa? Selalu ya. Ini aku tahu ya. Titik aphelion tuh titik berjauh bumi dari matahari gitu. Jadi ternyata bumi mengelilingi matahari itu bukan lingkaran yang sempurna gitu kan, tapi elips gitu, dan matahari itu bukan ada di tengah-tengah elipsnya, tapi ada di salah satu titik apinya gitu. Nah, Albert Einstein ini yang pertama kali menyadari gitu adanya titik aphelion, dan juga ide tentang kalau bumi ini berotasi tidak tegak lurus tapi agak miring gitu. Kemiringannya berapa kali? Jadi dia setengah derajat. Oke. Lalu dia menghitung jumlah hari dalam 1 tahun. Ya ini ya, rata-rata 365 hari, 5 jam 46 menit 24 detik. Gitu. Dia belajarnya di Rakow. Lalu, nah beliau ini sebenarnya pengikutnya Ptolemus ya. Ya, jadi dia tuh awalnya itu dia memang pengikutnya Ptolemus gitu. Jadi geosentris ya gitu. Cuman ya tadi dia bisa menyadari bahwa ada loh perbedaan posisi dekat atau jauhnya bumi terhadap matahari gitu. Tapi meskipun dia pengikutnya Ptolemus, perhitungan beliau gitu, catatan beliau itu yang menginspirasi Nicolaus Copernicus untuk mengembangkan, untuk menyempurnakan teori tentang bumi matahari menjadi heliosentris. Yang saking hebatnya orang zaman dulu ya, meskipun kurang sempurna tapi menginspirasi tokoh-tokoh lain gitu untuk bisa bermanfaat. Aku berasa keren banget. 880 universitas pertama, pendiri universitas pertama di dunia, Fatima Al-Fihri meninggal. Lalu 7 tahun setelahnya Abbas bin Firnas, seorang penerbang pertama di dunia, meninggal. Ini kita lihat dulu profil tentang Fatima Al-Fihri. Beliau ini sebenarnya anak dari seorang penguasa ya sebenarnya gitu, di Maroko sana, dan dia punya ide untuk membangun suatu kompleks, kalau kita namanya universitas sih gitu, jadi kompleks pendidikan gitu di sana namanya Al-Qarawiyyin gitu. Awalnya itu sebenarnya masjid gitu, cuman dia perluas menjadi kompleks pendidikan pada tahun 1859, yaitu menjadi universitas pertama di dunia, perempuan juga gitu. Terus Abbas bin Firnas, nah ini mungkin kalau orang sekarang taunya kalau pesawat gitu yang nemuin siapa pasti Wright bersaudara gitu kan. Jadi sebenarnya yang menginspirasi Wright bersaudara itu Abbas bin Firnas ini. Dia orang Spanyol, dulu lahir di Tacoronda, sekarang namanya Petaronda ya. Dia meninggal tahun 1887 di Spanyol juga. Nah, beliau ini yang paling terkenal, dia ini peristiwa penerbangan manusia pertama dengan sayapnya ini, gitu. Jadi ya orang zaman dulu selain pintar tapi nekat. Iya. Berani ambil resiko gitu. Jadi beliau dengan sayap buatannya itu naik ke menara terus terbang gitu. Tapi pendaratannya tidak terlalu sempurna karena melupakan satu hal, ekor gitu. Jadi ya itulah, nggak hanya sayap yang penting untuk terbang, tapi ekor sih juga gitu. Dan ternyata setelah peristiwa penerbangan manusia pertama ini oleh Abbas bin Firnas ini orang-orang Eropa itu banyak yang niruin gitu, atau banyak yang mencoba gitu. Jadi emang inspirasi pertamanya Abbas bin Firnas ini. Yang mana nanti juga menginspirasi penerbangan roket berawak pertama nanti akan itu dari Indonesia. Lalu tahun 1963 Bapak optik modern Ibnu Al-Haytham lahir. Ini favorit aku banget. Ibnu Al-Haytham ini jadi beliau aku suka sama kisahnya sih. Jadi saking sukanya aku kalau ngebahas tentang optik gitu, itu aku pasti bawa nama Al-Haytham dulu. Kalau itu aku jauhin sama gitu, karena memang banyak orang nggak tahu
ya memang ya kebetulan aku juga suka fotografi ya, dekat sama kamera gitu, dan aku juga suka optik gitu, jadi aku suka banget sama beliau. Ibnu Al-Haytham ini. Jadi beliau ini lahir di Basra, Irak tahun 965, meninggalnya di Kairo, Mesir. Nanti aku ceritain kenapa dia bisa ke Mesir. Jadi beliau ini memang orang yang sangat kurius banget sama hal-hal yang terjadi di sekitarnya gitu. Jadi beliau banyak belajar mengenai ya dia fokusnya banyak ke cahaya seperti itu. Makanya buku yang paling terkenal ini Al-Manazir. Nah, ketika dia itu menjadi seorang pelajar di Baghdad, itu tersohor banget gitu loh, sama seperti Al-Kindi tadi, dia itu juga tersohor karena kepintarannya gitu. Nah, oleh karena itu pemimpin Mesir ketika itu memanggil dia untuk sebenarnya untuk di permasalahan Sungai Nil. Jadi Al-Haytham ini ditantang untuk gimana mengatasi banjir di Sungai Nil gitu. Nah, pas beliau udah ke sana, beliau survei lokasi, wah ternyata emang Sungai Nil gede banget dan sepertinya akan susah gitu untuk untuk menanggulanginya, tapi beliau udah punya ide kalau ini harus ada dam itu apa sih? Bendungan. Yang dimana bendungan ini akan ternyata dibangun oleh generasi setelahnya gitu. Itu menjadi bendungan yang letaknya kali ya. Jadi idenya sebenarnya dari Al-Haytham ini, cuman Al-Haytham orang yang ketika itu tidak bisa menyelesaikan ide itu gitu. Mungkin cuman punya ide tapi belum kepikiran gimana caranya, mungkin kayak gitu ya. Nah, karena beliau dikatakan gagal oleh khalifah ketika itu, oleh pemimpin Mesir ketika itu, akhirnya beliau dihukum, tapi hukumannya itu menjadi penasehat keilmuannya, tapi tidak digaji. Dihukumnya seperti itu, gitu nggak dapat gaji, tapi lama-lama kan dia ngerasa mungkin tertekan gitu ya, ada di pemerintahan gitu kan. Nah, akhirnya apa? Dia pura-pura gila. Jadi dia pura-pura gila. Cuman diusirnya itu dia ditaruh di suatu tempat gitu, suatu kamar yang gelap. Dia karena ketika itu kalau ada orang yang sakit itu udah benar-benar harus diisolasi. Kayak kita sekarang ini diisolasi, tapi kita sehat loh. Kita diisolasi di situ. Nah, ketika dia ada di kamar gelap itu selama beberapa hari, dia memperhatikan kalau siang hari itu di tembok, jadi ada lubang kecil, mungkin celah antar batu gitu kali ya, lubang kecil gitu. Kalau ada cahaya yang masuk dari situ, dia itu memproyeksikan apa yang ada di luar kayak gitu. Nah, ya pasti beliau kaget lah gitu. Wah, ini ada filmnya gitu, ada filmnya di YouTube kalau teman-teman mau lihat gitu, ilustrasinya gitu. Jadi beliau penasaran loh kok bisa gitu kan. Nah, dari sini muncullah ide yang namanya kamera lubang jarum. Gitu. Kalau kemarin ikut kegiatannya planetarium, ya ikut kegiatannya planetarium tentang pengukuran apa? Hari tanpa bayangan ya, hari tanpa bayangan itu juga kita praktek tentang kamera lubang jarum. Nah, lanjut tahun 973, Al-Biruni menghitung keliling bumi, ya ini penyempurnaan juga, beliau lahir. Terus tahun 1009 astronom bin Yunus meninggal, dan astronom bin Yunus ini menariknya beliau itu telah memetakan posisi matahari, mencatat 40 konjungsi planet dan 30 peristiwa gerhana bulan, dan catatannya ini menjadi literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu tahun 1145 Jabr bin Aflah merancang Torquetum ya, Torquetum. Nah, ini pengembangan dari astrolab digabungkan dengan, jadi astrolab rancangannya Al-Fazari tadi digabungkan dengan astrolab rancangannya Ptolemus, jadilah seperti ini. Dan ternyata ini menjadi alat mekanik yang menjadi cikal bakalnya komputer. Nah,
tahun 1258, ini aku kasih merah, maka aku kasih merah kali peristiwa berdarah. Sebenarnya kalau baca tentang tahun 1258 ini cukup menyedihkan ya, dengan kegemilangan yang sudah kita bahas sebelumnya, yang wow sekali. Mungkin ya karena keterbatasan waktu tadi nggak bisa dijelasin satu-satu ya. Dan di tahun 1258 ini menjadi akhir dari kekhalifahan Abbasiyah yang pertama, yang periode pertama tadi. Gitu. Jadi ada serangan dari pasukan Mongol dan sekutunya ke Baghdad, dan jadi sebenarnya ada beberapa penyerangan kalau dibaca sejarahnya. Sebelum tahun 1258 ini sudah sempat ada pengepungan gitu loh, cuman tidak sampai penghancuran gitu. Nah di tahun 1258 ini itu benar-benar penghancuran, pembantaian dan lain sebagainya, sampai semua perpustakaan yang besar-besar itu semuanya dihancurkan. Terus kalau melihat catatan sejarah untuk kesaksian orang yang berhasil kabur ketika itu yang selamat, karena yang dibantai itu bisa sampai puluhan ribu jumlahnya gitu. Jadi di pemerintahan Abbasiyah itu sempat mengalami penurunan populasi yang sangat drastis setelah penyerangan Mongol ini. Nah, ya itu sedihnya di dalam kesaksian hidupnya itu ada kesaksian orang yang hidup ketika itu yang melihat tuh Sungai Tigris tuh sampai berwarna hitam. Kenapa? Karena buku-buku yang ada di perpustakaan Baghdad itu semuanya dibuang ke Sungai Tigris, dibuat jembatan. Jadi bisa bayangin seberapa banyaknya buku ketika itu. Jadi ketika dibuang ke sungai itu bisa jadi jembatan pasukan Mongol untuk nyebrang gitu. Dan itu membuat tinta-tintanya luntur kan, jadinya sungainya jadi hitam. Nah, berarti penemuan-penemuan yang zaman dulu itu makanya bisa jadi hilang dong. Makanya ada beberapa beberapa sejarah yang agak putus gitu kan, gitu. Karena kita taunya kayak misalkan tentang heliocentris, kita banyaknya taunya tentang Copernicus kayak gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya yang menginspirasi Copernicus siapa sih kayak gitu. Pencetus utamanya siapa sih kayak gitu. Jadi seperti itu. Emang agak wow banget tahun 1258 ini. Tapi tidak berakhir sampai situ aja, dinasti Abbasiyah tetap berlanjut. Jadi karena Baghdad sudah runtuh, kekhalifahan melipir ke Mesir gitu. Jadi pindah ke Mesir. Tapi yang namanya khalifah ketika itu di periode 2 ini tidak menjadi pusat pemerintah, bukan menjadi orang utama yang pemerintahan gitu. Jadi dia tidak memerintah, tapi dia hanya sebagai simbol kekuasaan gitu aja. Pemerintahnya menjadi, aku kurang tahu sih tentang inian politik ya seperti apa. Gitu. Nah di dinasti Abbasiyah yang kedua ini tetap ilmu pengetahuan tetap jalan gitu, tapi ya tidak bilang. Jadi sudah pada di masa, jadi kan tadi puncak, terus udah di masa agak landai gitu. Tetap ada beberapa pembangunan observatorium, salah satunya Ulugh Beg ini di Kazakhstan kalau nggak salah. Ulugh Beg ini tahun 1437 berhasil membuat katalog bintang yang bisa dipublikasikan. Sampai sekarang museumnya masih museum observatorium masih ada, jadi museum. Terus yang perpustakaan besar tadi masih ada? Udah nggak ada. Karena itu. Ya itu. Lalu tahun 1517 kekhalifahan pindah ke Kesultanan Utsmaniyah, jadi diambil oleh Kesultanan Utsmaniyah tahun 1517 sampai 1924. Itu di Turki gitu. Juga masih ilmu pengetahuan masih dikembangkan, salah satunya pendirian observatorium Taki Aldin di Istanbul, Mesir Turki gitu. Dan kalau aku lihat sih kebanyakan di Kesultanan Utsmaniyah ini banyak arsitektur gitu yang dikembangkan. Jadi arsitektur. Tapi karena kita membahasnya astronomi jadi nggak aku kasih di sini, yang aku masukin. Terus terakhir tahun 1633. Nah ini yang aku sempat singgung tadi. Jadi setelah Abbas bin Firnas itu sangat menginspirasi dengan penerbangan manusia, karena ya namanya manusia bisa terbang tuh ini banget ya sih, wah banget gitu kan. Nah Lagari Hasan Salebi ini dia orang Turki, dia
membuat roket, tapi roketnya itu bisa dipakai gitu. Jadi dia buat tabung-tabung berisi apa ya, aku nggak tahu namanya apa gitu. Yang itu dia kelilingkan ke badannya, terus dia bikin model sayap. Ya udah dia menjadi peluncur pertama gitu. Jadi peluncur roket berawak pertama gitu. Namanya Lagari Hasan Shalabi. Dia akhirnya gimana kan? Nah akhirnya untungnya beliau mempersiapkan parasut gitu, dan beliau jatuhnya tuh di perairan gitu. Dia pakai parasut di perairan, nggak jatuh. Tapi kerennya tuh ide awalnya gitu. Idenya itu dia ini juga menginspirasi pembentukan roket. Oke. Bisa dulu boleh? Ya boleh. Sebenarnya tinggal satu lagi. Ini sebenarnya sama ini pertanyaannya dari Kak Syara Monica. Kalau mau nanya, astronomi di Islam sepertinya lebih terfokus dengan pergerakan dan perhitungan benda langit untuk kehidupan sehari-hari. Kalau seperti pembentukan alam semesta dan evolusinya gimana Kak? Itu yang pertama. Yang kedua langsung aja nih Kak. Ada nggak bukti ilmiah terkait kisah-kisah pada zaman Nabi dulu? Jadi bukti ilmiah terkait dengan kisah-kisah pada zaman Nabi dahulu, seperti kisah bulan terbelah dan bagaimana menurut penjelasan sainsnya dari Kak Atika, Rahma, dan Uti. Oke. Atika. Satu lagi. Kalau tadi catat dulu berarti. Ya, ada lagi dari Kak Alia Tabiris Lutfia. Kan sebenarnya ruang dan waktu atau Big Bang dulu yang hadir. Nah, ini kayaknya Oh, itu nanti akan dibahas kali ya pada materi. Iya, ada materi tentang ada evolusi udah. Oh, mungkin di supernova mungkin juga tuh dibahas kali ya. Ada kok materi khusus. Nanti kalian ya buat kalian nanti cumain aja terus aja. Nanti akan ada pembahasan tentang itu terkait dengan hal tersebut. Iya, saya bukan ahlinya. Ya. Jadi nanti akan ada ahlinya yang akan memaparkan tentang Big Bang atau ruang dan waktu. Oke, lanjut dulu sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi yang pertama Ada Big Bang atau ruang dan waktu tadi kan Big Bang dulu atau ruang dan waktu dulu gitu kan. Singkat aja Kak. Waktu. Menurut aku Big Bang dulu. Karena Big Bang itu awal dari segalanya kan. Secara sains kan waktu itu berjalan terus ruang itu terbentuk itu kan setelah adanya Big Bang. Gitu. Iya kan? Kalau cuman ya mau gitu kan sebelum Big Bang ada Allah. Iya itu dia. Terus tadi yang pertama pergerakan dan perhitungan. Oh iya tadi fokusnya ke situ ya. Karena ya memang astronomi ketika itu kalau kita kan tadi butuhnya itu untuk ibadah gitu. Jadi untuk waktu dan juga penunjuk arah gitu. Jadi ya wajar aja kalau fokusnya itu ke perhitungan waktu sama arah, jadi sama apa yang kita lihat gitu. Tapi sebenarnya juga ada kok seperti tadi Al-Batani itu juga beliau juga sudah melihat atau memetakan warna-warna bintang, dimana warna-warna bintang itu kan nanti erat kaitannya sama evolusi bintang ya, seperti itu. Jadi untuk yang seperti tahap evolusi atau kosmologi seperti itu mungkin sudah ada ada cikal bakalnya gitu, tapi tidak diteruskan karena memang kebutuhan astronomi ketika itu masih tentang perhitungan waktu seperti itu, jadi pergerakan bulan, matahari, dan juga pemetaan bintang-bintang. Mengisah Nabi tentang bulan terbelah gitu ya. Ilmiahnya saya kurang tahu ya gitu. Iya, yang aku kita cari tahu ya. Kita cari tahu. Baru kepikiran loh. Ketika terima kasih. Kepikiran benar juga. Mungkin nanti ilmuwan besar akan mencari tahu. Kan gini standar. Jadi ilmuwan itu berkembang karena adanya kitab, gitu kan. Nah, mungkin nanti satu persatu akan diilmiahkan, akan dikaji lebih lanjut gitu kan. Apa kalau bukti ilmiah mukjizat gitu ya mungkin maksudnya ya, kan kayak membelah bulan itu kan termasuk salah satu mukjizat gitu. Iya, kita juga nggak tahu kan apakah itu benar-benar bulan terbelah atau
konotasi gitu, suatu kiasan gitu kan, kita kurang tahu itu seperti apa. Tapi kan banyak hal-hal di sekitar kita yang di zaman kenabian dulu ada, seperti ya kayak misalkan gini, terbelahnya sungai oleh Nabi Musa gitu kan. Ya, sekarang kalau misalnya kita mau cari buktinya gitu, berarti kan kita harus ke sungai dia dulu kayak gitu kan. Gitu. Lanjut nih kalau ilmuwan Islam dalam Nah, ini ada beberapa yang bisa aku share ke teman-teman. Iya masih beliau sebenarnya beliau yang akan tampil nanti akan tampilkan video. Aku tadi sih kebetulan searching gitu ya, sebenarnya astronom yang berpengaruh gitu mana sih. Nah, ternyata di NASA itu banyak loh orang-orang muslim yang kerja di sana kayak gitu, muslim dan muslimah yang kerja di sana gitu. Jadi mungkin bisa aku play dulu ya. Video yang aku temukan ya tadi ada beberapa ilmuwan atau astronom yang kerja di NASA. Tadi ada banyak ya, ada salah satunya dia yang salah satu yang memegang proyek untuk pemetaan Mars kayak gitu kan, terus tentang roket dan lain sebagainya, tentang tadi kedokteran luar angkasa. Jadi beliau seorang dokter yang memeriksa kesiapan astronot untuk diterbang ke luar angkasa itu muslim gitu. Jadi meskipun yang kita bahas dari tadi itu tentang zaman dulu ya, tapi itu semoga bisa menjadi inspirasi kita untuk sebenarnya perkembangan kejayaan ilmuwan Islam tuh masih ada loh sampai sekarang gitu, karena memang pengaruhnya sangat besar seperti itu. Nah, itu tugas kita bersama buat terus ya minimal kita punya semangatnya mereka gitu, minimal kita punya semangatnya mereka untuk terus mengkaji tentang ilmu pengetahuan, untuk menyebarkan pengetahuan. Jadi kalau punya ilmu jangan dipendam sendiri gitu, tapi disebarkan seperti itu. Juga semangat untuk berpikir ilmiah juga seperti itu ya, jangan sampai kita orang astronomi tapi percaya ramalan itu sangat belakang gitu. Ya itu aja sih yang bisa aku sharing. Kalau ada kekurangan untuk yang tadi bertanya juga mohon maaf banget kalau banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Semoga ini bisa jadi tempat kita diskusi bareng aja gitu, tempat kita nanti kalau teman-teman mungkin dari beberapa ilmuwan yang tadi sempat disebutkan ada yang penasaran gitu kan untuk mengkaji lebih banyak gitu, bisa banyak banget kok literatur tentang ilmuwan tersebut. Referensinya dong Kak, Kakak dari tadi bikin referensinya banyak sih. Enggak banyak. Aku cuma ngasih rekomendasi buku itu aja gimana? Rekomendasi buku. Ini salah satu buku saya udah buku lama sih. Judulnya Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, karangan Profesor Dr. Ragib Assirjani. Ini ya, kelihatan kan ya. Nah, buku ini itu menceritakan tentang ya sumbangan ilmuwan Islam, dan yang enaknya ini seperti kita membaca Sirah Nabawiyah ya, jadi sangat runut banget dari
beliau juga menjelaskan peradaban zaman dulu seperti apa yang tadi sudah saya singgung terkait peradaban Yunani itu seperti apa sih gitu, kenapa mereka bisa runtuh itu diceritain di sini, sampai apa ilmuwan-ilmuwan yang terinspirasi oleh ilmuwan Islam tuh terus buku yang bagus juga ini dari tadi ya aku sebenarnya nggak dulu gitu, The Thousand One Invention ini museumnya, tapi sayangnya di Indonesia belum ada museumnya, museum terdekatnya tuh di Malaysia gitu. Ini juga sangat menarik karena apa ya, sangat detail gitu loh. Jadi beliau di buku ini tuh dibahas per topik, jadi kayak misalkan topik tentang universe itu ilmuwan apa aja yang di sana, terus tentang kebutuhan sehari-hari di rumah itu seperti apa kayak gitu, dan banyak sih, banyak lagi. Ini juga bagus Ehsan Masud tentang ilmuwan muslim. Beliau juga seperti cerita ya, Ehsan Masud ini banyak menulis buku tentang ilmuwan Islam ya, tentang peradaban Islam dulu tuh kayak apa. Itu aja, dan banyak sih di internet juga banyak banget tentang perkembangan ilmuwan Islam. Jadi meskipun tadi ada tahun 1258 Baghdad runtuh, tapi alhamdulillah masih banyak ilmu-ilmu yang dijaga yang bisa sampai ke kita sampai hari ini. Betul banget Kak. Aduh, terima kasih banget nih Kak atas paparannya, sangat menginspirasi ya, tadinya males kuliah gitu. Jadi jalan menuju surga. Iya, lanjut ternyata gitu kan. Jadi nggak boleh malas lagi, tetap harus menuntut ilmu. Terus ternyata banyak sekali ilmuwan-ilmuwan sana yang sudah berjuang keras agar kita bisa menikmati hasilnya sekarang. Betul. Dan nggak hanya menikmati aja, tapi kita harus mengembangkannya juga ya. Terus ini ada giveaway dari Toko Astronomi buat penanya terbaik gitu kan. Nah, saya berdasarkan penanya terbaik ada satu orang, yaitu Kak Syarah Monika ya. Kak Syarah Monika nanti tinggal kirim aja data dirinya ke email kami. Emailnya apa? Di humas.hj84@gmail.com. humas.hj atau DM Toko Astronomi juga ya, DM @Toko Astronomi di Instagramnya ya. Iya. Nanti akan ada hadiah tiba-tiba paket. Tiba-tiba paket dari Toko Astronomi. Oke, kira-kira waktunya udah jam 5 ya? Ya Allah. Ini beneran ngabuburit ya kawan, mau. Oke. Jadi benar-benar banyak banget ilmu yang didapat. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu di sini. Nah, terus sudah apa nih Kak? Sudah mengabuburit sama kami. Ya cukup ya Kak, dicukupkan saja. Nanti akan ada pertemuan di mingguan kita dari Himpunan Astronomi tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni nanti akan via online lagi, dan kalian bisa daftar nanti, bisa dicek di IG-nya HJ @hj.84. Nanti tinggal dicari aja informasinya di sana, nanti akan ada. Oke Kak, gimana untuk penutupan? Cukup sih, udah jam 5. Yang penting tetap menjaga kesehatan selama pandemi ini, dan ya doa kita bersama semoga pandemi ini cepat berlalu, karena kita kangen Star Party. Ya, kita kangen Star Party. Kemarin ngelamat komet gitu kan. Dan lihat juga informasi astronomi di media-medianya HJ. Kita banyak sering-sering tentang jadwal langit selama sebulan, fenomena. Dan juga ada pesan sponsor, katanya disuruh subscribe channelnya HJ, karena nanti kalau sudah 500 subscriber ada giveaway atau giveaway apa? Iya. Aku juga. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.